Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Mulidasana dari kelas HKI 6B dengan NIM 050201230559. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 fatwa dari para ulama dan juga akan menganalisisnya dengan teori peran fatwa. Langsung saja ke fatwa yang pertama, yaitu fatwa tentang menikah sebelum masa iddah habis. Fatwa ini disampaikan oleh Ahmad Hasan. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana hukumnya seorang wanita yang bercerai dari suaminya lalu menikah dengan orang lain sebelum masa iddahnya itu habis? Dalam persoalan ini, Ahmad Hasan itu menjawab dengan menggunakan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu sampai 3 kali sucian. Jadi di ayat tersebut itu terlihat jelas bahwasanya wanita yang ditalak harus menunggu atau menahan dirinya untuk menikah dengan orang lain sampai masa iddah tersebut habis. Namun mengenai masalah 3 kali quru, terdapat perbedaan di antara ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa memahami arti quru itu adalah dihitung 3 kali sekian, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, arti quru yaitu 3 kali haid. Dan di Indonesia, karena mayoritas Imam Syafi'i, itu maka yang dipakai oleh Ahmad Hasan itu yang 3 kali sucian. Adapun seorang perempuan yang putus perkawinannya baik disebabkan oleh cerai, talak, fasah, ataupun ditinggal mati oleh suaminya, dia itu wajib menjalankan masa iddah. Beda lagi dengan orang laki-laki yang udah putus perkawinannya, baik itu karena dicerai atau karena ditinggal mati oleh istrinya, dia tidak wajib menjalankan masa iddah, karena memang nggak ada masa iddah bagi orang laki-laki selama tidak ada larangan syara yang melarang dia untuk menikah, contoh menikahi wanita yang mahram. Terkait pertanyaan yang diajukan oleh penanya kepada Ahmad Hasan, itu ada kerancuan dari soal yang diberikan oleh penanya kepada Ahmad Hasan, yaitu terkait wanita yang ditalak. Apakah wanita tersebut ditalak karena cerai hidup atau cerai mati? Karena dalam hal demikian berbeda masa iddahnya. Jawaban dari Ahmad Hasan, bahwasanya perempuan yang sedang dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Beliau mengambil dasar hukum melalui surat Al-Baqarah ayat 228 tadi yang sudah disebutkan di atas, bahwasanya wanita yang iddahnya disebabkan oleh cerai hidup dan tidak sedang dalam keadaan hamil itu tidak boleh menikah sebelum masa iddahnya habis, yaitu 3 kali sucian itu tadi. Selanjutnya yaitu fatwa yang kedua. Selanjutnya fatwa yang kedua yaitu terkait menikah dengan bekas ibu mertua yang anaknya belum digauli. Hal ini disampaikan oleh Yusuf Qardawi. Pertanyaannya yang pertama, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tetapi baru beberapa bulan kemudian keduanya bercerai, tapi sebelumnya itu belum pernah melakukan hubungan biologis. Lalu apakah boleh laki-laki tersebut menikah dengan ibu bekas istrinya itu? Pertanyaan yang kedua, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya itu meninggal dunia sebelum ia pernah menggaulinya. Lalu, bolehkah ia menikah dengan ibu istrinya tersebut? Lalu jawaban dari Yusuf Qardawi begini, tidak boleh menikah dengan bekas ibu mertua, baik anaknya sudah pernah digauli maupun belum pernah digauli, maupun baik yang diceraikan sebelum digauli maupun yang meninggal sebelum digauli. Dalam hal ini Allah itu tidak membedakan antara mertua yang anaknya sudah pernah digauli maupun mertua yang anaknya belum pernah digauli. Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita mengharamkan kemungkinan menikah dengan ibu mertua itu tadi untuk selama-lamanya. Jadi intinya tidak boleh menikah dengan mertua yang anaknya tadi belum pernah digauli sebelum diceraikan. Selanjutnya yaitu fatwa ketiga yang disampaikan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud terkait persoalan seorang istri yang menolak melayani kebutuhan biologi suaminya lalu menyuruh suaminya itu pergi ke tempat lokalisasi. Dalam hal ini Kiai Haji Sahal Mahfud itu menanggapi, beliau menjelaskan bahwasanya dalam pernikahan hubungan biologis itu
adalah hak dan kewajiban yang saling mengikat antara suami dan istri. Jadi hasil fatwanya yaitu menegaskan bahwasanya tindakan istri yang menolak ajaran suami tanpa alasan syar'i seperti haid atau lagi sakit itu tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya malaikat itu akan melaknat seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan biologis hingga pagi hari. Jadi malaikat itu akan melaknat seorang istri tersebut yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan biologis. Malaikat itu melaknat sampai pagi hari. Terkait saran istri agar suami ke lokalisasi, fatwa tersebut itu menyatakan bahwasanya hal ini itu mutlak dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjauhi perbuatan keji. Selain itu, klaim istri bahwasanya ia bisa menanggung dosa suaminya itu sangat amat keliru secara akidah. Karena dalam Islam, setiap individu itu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kalau dosa seseorang ditanggung orang lain. Jadi tetap kalau misal suaminya yang melakukan, nanti ya suaminya yang menanggung dosa tersebut. Nggak bisa ditanggung dosanya oleh istri. Selanjutnya yaitu menganalisis fatwa dengan teori peran fatwa. Fatwa yang pertama tadi terkait menikah sebelum masa iddahnya habis. Itu jika dianalisis dengan teori peran fatwa, pemikiran Ahmad Hasan dalam teks tersebut itu dikategorikan sebagai fatwa yang bersifat ta'yidi atau konfirmatif. Hal ini dikarenakan fatwa tersebut itu tidak memunculkan hukum baru yang sebelumnya tidak ada atau insya'i, lalu tidak bertujuan memperbaiki praktek hukum yang menyimpang di masyarakat secara spesifik atau islahi, dan bukan pula mengoreksi fatwa ulama lain yang dianggap keliru atau tashhihi. Jadi peran ta'yidi ini kelihatan jelas dari langkah Ahmad Hasan yang perkuat dan menetapkan kembali keberlakuan hukum yang sudah termaktub secara eksplisit dalam nas Al-Quran dan dipertegas oleh pendapat imam mazhab terdahulu yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ahmad Hasan menggunakan metode istinbat bayani, yakni memberikan penjelasan atau penegasan makna dari teks Al-Quran untuk menjawab keraguan seorang penanya tadi. Sehingga fatwa tersebut itu berfungsi sebagai penguat otoritas hukum syariat yang sudah mapan mengenai larangan menikah saat masa iddah berlangsung. Selanjutnya analisis fatwa yang kedua yaitu terkait menikah dengan bekas mertua yang anaknya itu belum disetubuhi atau belum dukhul. Jika dianalisis berdasarkan teori peran fatwa, persoalan tersebut itu masuk ke dalam kategori fatwa ta'yidi, yaitu merujuk pada fatwa yang berfungsi untuk memperkuat atau menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ada dalam nas, dalam Al-Quran, hadis, maupun kesepakatan ulama terdahulu atau yang disebut ijma. Dalam teks ini, pemberi fatwa itu tidak membuat hukum baru atau insya'i jika tidak melakukan perbaikan terhadap pemahaman yang salah di masyarakat, dan juga tidak pula melakukan koreksi atas fatwa lain yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Sebaliknya, fatwa ini tuh murni berperan sebagai penjelas dan penegas atas keumuman ayat Al-Quran dan kaidah fuqaha yang sudah mapan, yaitu akad dengan anak mengharamkan ibu dan bercampur dengan ibu mengharamkan anak. Dengan demikian, fatwa tersebut terkait persoalan menikah dengan ibu mertua yang anaknya belum disetubuhi itu berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada penanya dengan cara merujuk langsung pada sumber hukum yang bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu analisis fatwa yang ketiga, yaitu terkait istri yang menolak hubungan biologis dengan suami lalu menyuruh suaminya ke tempat lokalisasi. Jika dianalisis menggunakan teori peran fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Sahal Mahfud ini itu cenderung bersifat ta'yidi dan islahi. Fatwa tersebut bersifat ta'yidi karena ia itu mempertegas kembali norma-norma hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis mengenai kewajiban istri dan keharaman zina, guna memberikan kepastian hukum atas perilaku yang menyimpang. Di sisi lain, fatwa ini juga memiliki dimensi islahi atau
perbaikan reformasi sosial. Karena berupaya memperbaiki pemahaman keagamaan yang salah di masyarakat, yakni anggapan yang salah bahwasanya seseorang itu bisa menanggung dosa orang lain. Fatwa ini berfungsi sebagai instrumen untuk meluruskan perilaku rumah tangga agar kembali sejalan dengan nilai-nilai akhlak dan hukum Islam, serta mencegah kerusakan sosial yang lebih besar akibat praktek pelajaran yang berlangsung tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.